Mengetahui hal tersebut, penduduk Mekah berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam. Mereka juga bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah. Melalui perang Badar ini, Rasulullah beserta para sahabatnya harus berjuang melawan kaum Quraisy. Bahwa perang Badar adalah perang berskala besar pertama yang dialami oleh umat Islam selama zaman Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Laila? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Amin ya rabbal alamin. Gak kerasa ya sahabat, kita ternyata sudah di penghujung bulan Ramadan yang sebentar lagi kita akan meraih hari kemenangan. Setelah beribadah puasa Ramadan sebulan penuh, Laila pribadi rasanya sedih banget kalau bulan Ramadannya udah mau habis. Apalagi bulan Ramadan kali ini tuh kayaknya Ramadan teradem yang pernah Laila alami. Ya nggak sih sahabat? Karena alhamdulillahnya dicurahkan hujan terus ya. Cuacanya nggak terlalu panas dan adem gitu kalau untuk di daerah Jakarta. Oh iya sahabat Laila tuh asalnya dari daerah mana aja sih? Apakah ada yang di luar Jakarta? Bisa komen ya di bawah karena Laila pengen tahu juga sahabat-sahabat di sini domisilinya di mana. Semoga Ramadan kali ini kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi ya sahabat Laila. Karena kemenangan hakiki di bulan Ramadan dapat diraih ketika seorang muslim mampu meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT dan menjadi pribadi yang lebih baik. Kemenangan hakiki bukan hanya tentang menahan lapar dan dahaga, tapi juga tentang mengendalikan hawa nafsu, amarah, dan perkataan yang tidak baik. Selama ini, bulan Ramadan dikenal sebagai bulan yang penuh keberkahan karena memiliki banyak keutamaan hingga menjadi momentum yang ditunggu-tunggu bagi seluruh umat Islam di seluruh dunia. Namun ternyata ada sejumlah kisah Nabi Muhammad SAW di bulan Ramadan yang termasuk dalam peristiwa bersejarah di dalam Islam. Seperti diketahui, bulan Ramadan adalah bulan ke-9 dalam kalender Hijriah atau Islam. Kehadiran bulan ini biasanya dimaknai oleh setiap muslim dengan mengerjakan berbagai amalan, baik seperti berpuasa hingga memperbanyak ibadahnya. Akan tetapi, siapa sangka nih sahabat Laila, bahwa di zaman Rasulullah SAW telah terjadi peristiwa-peristiwa besar yang dialami oleh beliau. Lantas, seperti apa kisah Nabi Muhammad SAW yang terjadi bertepatan dengan bulan Ramadan? Langsung aja ya, kisah-kisahnya yang dimaksud antara lain. Yang pertama, kisah Nabi Muhammad SAW dalam pembebasan kota Mekah. Berdasarkan informasi yang disampaikan dalam buku Mekah dengan judul Kota Suci yang Dirindukan Umat karya Rizm Aizid, bahwa peristiwa pembebasan kota Mekah juga dikenal sebagai Fathu Mekah. Dijelaskan bahwa Fathu Mekah merupakan peristiwa yang terjadi pada 10 Ramadan tahun 8 Hijriah. Pada saat itu, Rasulullah beserta puluhan ribu pasukannya bergerak dari Madinah menuju Mekah. Mereka menguasai kota tersebut sepenuhnya. Pembebasan kota Mekah terjadi tanpa pertumpahan darah. Setelah berhasil melakukannya, Rasulullah dan pasukannya membersihkan Ka'bah dari berbagai patung berhala. Diketahui bahwa patung-patung berhala sebelumnya diletakkan oleh kaum Quraisy di bagian dalam maupun sekitar Ka'bah. Selesai pembebasan Mekah,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta Bilal bin Rabah untuk mengumandangkan azan dari atas Ka'bah. Pasti kalian nggak asing kan dengan nama Bilal bin Rabah, ya, seorang sahabat Rasulullah yang melantunkan azan pertama kali. Momentum tersebut juga digunakan oleh umat Islam untuk melakukan sholat secara berjamaah untuk pertama kalinya di sana. Sebaliknya, penduduk Mekah berkumpul di depan Ka'bah dengan menyesali perbuatan buruk mereka kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah pun mengampuni dan sama sekali tidak menghukum mereka. Mengetahui hal tersebut, penduduk Mekah berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam. Mereka juga bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah. Terkait peristiwa pembebasan kota Mekah ini disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala melalui surat An-Nasr. Adapun bunyi terjemahannya sebagai berikut. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah, bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepadanya. Sesungguhnya Dia Maha Penerima Taubat. Yang kedua, kisah Nabi Muhammad SAW menerima wahyu Al-Quran. Disampaikan bahwa sejarah turunnya Al-Quran kepada Rasulullah diperkirakan memakan waktu kurang lebih selama 23 tahun. Disampaikan Al-Quran pertama kali diturunkan kepada Rasulullah saat beliau sedang berhalwat atau bermeditasi di Gua Hiro yang ada di Bukit Jabal Nur. Peristiwa tersebut bertepatan pada tanggal 17 Ramadan malam hari yang disebut sebagai malam Lailatul Qadar. Pada saat itu Rasulullah berusia 40 tahun. Surat dalam Al-Quran yang pertama kali diturunkan adalah surat Al-Alaq ayat 1-5. Terkait diturunkannya Al-Quran di malam Lailatul Qadar telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya dalam surat Al-Qadar ayat 1 dan Ad-Duhan ayat 2-3. Adapun bunyi terjemahan dari kedua ayat tersebut adalah sebagai berikut. Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada Lailatul Qadar. Demi kitab Al-Quran yang jelas, sesungguhnya kami mulai menurunkannya pada malam yang diberkahi atau Lailatul Qadar. Sesungguhnya kamilah pemberi peringatan. Kemudian yang terakhir adalah yang ketiga, kisah Nabi Muhammad SAW menang dalam Perang Badar. Selanjutnya ada peristiwa Perang Badar yang harus dihadapi oleh Rasulullah saat bertepatan di bulan Ramadan. Melalui Perang Badar ini, Rasulullah beserta para sahabatnya harus berjuang melawan kaum Quraisy. Bahwa Perang Badar adalah perang berskala besar pertama yang dialami oleh umat Islam selama zaman Nabi Muhammad SAW. Hal tersebut membuat setiap muslim yang ikut serta di dalamnya akan mendapatkan kedudukan tinggi di sisi Allah SWT. Maka tak heran ya sahabat Laila, Perang Badar juga memiliki keutamaan yang tinggi dalam sejarah Islam. Seperti namanya, Perang Badar terjadi di wilayah Badar. Pada saat itu Rasulullah dan para sahabatnya yang berjumlah sekitar 313 sampai 317 orang harus berperang melawan ribuan pasukan Quraisy. Dikisahkan bahwa melalui Perang Badar, kedua belah pihak benar-benar saling bertempur secara nyata. Mereka berjuang menggunakan anggota tubuh dan persenjataan seperti perang pada umumnya. Tak hanya terjadi adu senjata hingga strategi, Perang Badar juga menyebabkan korban luka hingga memicu korban jiwa. Tapi kan sudah dijanjikan ya oleh Allah kalau dimana ketika kita mati dalam keadaan perang atau mati syahid itu pasti kan masuk surga, ya kan? Jadi don't worry gitu.
kesulitan yang dialami oleh Rasulullah hingga para sahabat yang membuat Allah Subhanahu wa taala memberikan kedudukan yang tinggi bagi mereka terkait hal ini. Bahkan disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 123. Adapun terjemahan isi dari ayat tersebut adalah sebagai berikut. Sungguh, Allah benar-benar telah menolong kamu dalam perang Badar. Padahal kamu adalah orang-orang lemah. Oleh karena itu, bertakwalah kepada Allah Sahabat agar Laila, kamu itu bersyukur. dia kisah Nabi Muhammad SAW yang terjadi di bulan Ramadan. Sekian dulu ya Sahabat Laila videonya. Semoga apa yang Laila sampaikan bisa bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan kisah-kisah Islam untuk Sahabat Laila dimanapun berada. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis. Kurang lebihnya Laila mohon maaf. Jangan lupa di like, di subscribe, dan di share ke sahabat-sahabat dimanapun berada. Dan jangan lupa diklik loncengnya supaya kalian gak ketinggalan sama video di YouTube channel Cahaya Laila. Mohon maaf lahir dan batin ya sahabat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.